Bagi kami bahwa para pembantai Laskar DKM 50 mereka adalah penjahat kemanusiaan. Mereka telah melakukan pelanggaran HAM berat, yaitu di mana mereka menyergap tanpa hak, kemudian mereka menculik, menyiksa, membunuh, kemudian memfitnah. Nah, ini enggak bisa dibiarkan. Kita lihat aja. Semua pelaku KM 50 akan kita kejar ya, kawan. Biar mereka semua membusuk dalam penjara. Jadi jangan dipikir kita ini akan bernegosiasi, kita akan deal, kita akan damai. Oh enggak, ini urusan nyawa. Kami akan kejar mereka dari dunia sampai akhirat. Islamic Brotherhood Television. Ya. Baik ya kawan, kita doakan saja. Alhamdulillah DPP Front Persaudaraan Islam sudah menyampaikan bantuan ke Palestina tahap ke-17. Jadi hari ini kita sudah menyampaikan tahap ke-17. Kenapa ada tahapan-tahapan? Karena ada tempat-tempat yang berbeda. Kadang-kadang kita kirim dia ke Jabalia di sebelah utara Gaza, kadang-kadang di selatan, di Rafah. Kemudian juga bantuannya beraneka ragam. Yang jelas yang selalu ada tiap hari itu dapur umum untuk memberikan makan kepada para pengungsi. Nah, sekarang DPP saya dengar juga bekerja sama dengan KPA Hilmi sedang membangun tenda-tenda karena mereka kekurangan tenda. Jadi semula di daerah Rafah tempat pengungsian perbatasan dengan Mesir biasanya cuma ada sekitar 300 sampai 400 ribu pengungsi. Tapi saat ini sudah 1,5 juta lebih. Karena yang dari utara semua hijrah ke selatan. Mereka hijrah nih nggak bawa barang, saudara rumahnya udah dihancurkan, harta bendanya udah musnah. Jadi mau makan juga susah. Nah kita dari DPP FPI juga dari Komite Persaudaraan Al-Aqsa, begitu juga dari Hilal Merah Islam, ya ikhwan. Terus bekerja sama bersama Mercy juga kita bekerja sama bagaimana supaya bantuan-bantuan yang diamanatkan oleh umat yang jumlahnya miliaran itu semua bisa sampai itu kepada yang berhak. Adapun soal rumah sakit Indonesia di Gaza, kita juga untuk kesekian kalinya bekerja sama dengan Mercy dan Mercy punya komitmen untuk membangun kembali. Karena kemarin sempat dibom, bahkan sempat dirampas dan dijadikan sebagai markas tentara Israel. Sampai-sampai Hamas meminta izin kepada umat Islam di Indonesia, mereka mau serang dan mereka mau hancurkan, bukan karena rumah sakitnya, karena sudah dijadikan markas tentara Israel. Tapi ala kulli hal, kawan-kawan Mercy di sini terus melakukan kontak komunikasi, bahkan ada delegasi sempat datang ke kedutaan Amerika Serikat di Jakarta, bertemu dengan duta besarnya dan bertemu dengan petingginya, saudara, supaya mereka bisa menghargai kemanusiaan. Jadi terus ada tekanan-tekanan, akhirnya Amerika sendiri yang menekan Israel untuk keluar dari rumah sakit tersebut. Saat ini rumah sakit tersebut sudah tidak lagi diduduki oleh tentara Israel, mereka sudah cabut semua, tapi memang kerusakannya cukup parah. Dan saat ini masih ada polis lain, masih ada tanda kuning itu dilingkari sehingga kita belum bisa membangun kembali. Nah, kenapa di polis lain? Karena rumah sakit Indonesia menjadi salah satu barang bukti untuk pengadilan Mahkamah Internasional bahwa tentara Israel menyerang rumah sakit. Nah, jadi barang bukti itu jangan kita rubah dulu. Nah, karena itu salah satu barang bukti di Mahkamah Internasional adalah rumah sakit Indonesia yang dibom oleh Israel. Dan beberapa hari yang lalu juga, 4 hari yang lalu ya, Sekjen FPI yaitu Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas bersama Pak Aziz Yanwar yaitu sebagai ketua advokatnya FPI hadir di konferensi internasional ahli hukum sedunia yaitu di Turki dan hasilnya cukup bagus. Jadi para pakar hukum dari mana-mana, dari Amerika, dari Inggris, dari Eropa, dari negara-negara Arab, dari Indonesia sepakat
bahwa rame-rame ingin terus mendorong, mendukung, membela, mengawal supaya Mahkamah Internasional bisa segera memutuskan kalau Israel sebagai penjahat perang, sebagai pelaku genosid. Nah, jadi ini dan nggak sampai di situ. Sekjen FPI juga di sana mengambil kesempatan karena konferensi itu yang paling utama tentang Palestina, tapi yang kedua adalah tentang penegakan HAM di dunia. Yaitu dimanfaatkan oleh FPI untuk menyampaikan soal KM50 ya ikhwan. Jadi disampaikan di sana dan akhirnya banyak ahli-ahli hukum dari berbagai dunia tertarik dan mereka minta data, kita berikan datanya. Saudara, karena sebagaimana saya sampaikan, saya sudah bersumpah berkali-kali bahwa para pelaku pembantaian 6 laskar di KM50 akan kami kejar dari dunia sampai akhirat. Kita tidak akan pernah diam, mau nasional mau internasional akan kita kejar. Saya nggak peduli, mau mereka mau marah, mereka mau melakukannya lagi silakan. Jadi bagi kami bahwa para pembantai laskar di KM50 mereka adalah penjahat kemanusiaan. Mereka telah melakukan pelanggaran HAM berat, yaitu di mana mereka menyergap tanpa hak, kemudian mereka menculik, menyiksa, membunuh, kemudian memfitnah. Nah, ini kejahatan luar biasa. Udah begitu organisasinya dibubarkan. Ditambah lagi pimpinan-pimpinan FPI-nya ditangkepi sudah. Nah, ini enggak bisa dibiarkan. Kita lihat aja. Insya Allah nanti 2024 kita mendapat pemimpin yang baik. Semua pelaku KM50 akan kita kejar ya kawan. Biar mereka semua membusuk dalam penjara. Jadi jangan dipikir kita ini akan bernegosiasi, kita akan deal, kita akan damai. Oh enggak, ini urusan nyawa. Kami akan kejar mereka dari dunia sampai akhirat. Di akhirat pelaku pembantaian orang beriman semacam ini, saudara, tentu siksanya teramat pedih. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Jadi alhamdulillah DPP FPI sudah banyak melakukan hal-hal yang cukup bagus, cukup baik, dan doakan mudah-mudahan dalam waktu dekat Rumah Sakit Indonesia bisa dibangun kembali. Ini untuk Rumah Sakit Indonesia bantuan yang sudah mengalir nggak sedikit ya kawan, sudah 80 miliar. Cuman belum bisa kita pakai karena ini kan amanatnya untuk memperbaiki rumah sakit ya kawan. Jadi uang itu, amanat itu masih disimpan oleh Mercy. Mungkin sekarang bertambah, mungkin besok akan bertambah lagi saudara, agar Rumah Sakit Indonesia bisa segera diperbaiki dan bisa segera beroperasi kembali. Tapi ada yang lebih penting dari itu, terus doakan agar dalam waktu dekat ini saudara, Palestina menang dan merdeka. Agar Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam, dan agar Israel angkat kaki dari bumi Palestina. Karena tidak ada hak sejengkal pun bagi Israel untuk tinggal di bumi Palestina. Karena mereka adalah penjajah, perampok, perampas negeri orang lain saudara, yang didukung oleh Amerika, oleh Inggris, dan oleh banyak negara-negara Eropa. Tapi kali ini perlawanan yang diberikan oleh bangsa Palestina luar biasa, mengejutkan dunia, menakjubkan kita semua. Mudah-mudahan ini pertanda datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ini insyaallah merupakan nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Kalau sudah ada pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, maka kemenangan sudah dekat. Wa basyiril mu'minin, kasih kabar gembira ini kepada orang-orang beriman. Jadi jangan berhenti doa, terus doa agar Palestina segera Allah merdekakan. Dan mudah-mudahan 2024 ini kita mendapat pemimpin yang bagus, pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang siap untuk menegakkan keadilan, melawan kezaliman, memberantas korupsi, dan siap mensejahterakan rakyat, serta membawa Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Ya, baik, sekali lagi terima kasih kepada para ustadz di sini semua, juga kepada Ayah Dedeng yang luar biasa dalam usia yang sudah cukup lanjut, tapi semangat mudanya terus beliau itu menjaga daripada segala kegiatan yang ada di Masjid Al-Islah. Begitu juga semua pengurus yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dan juga di sini Habib Idrus, begitu juga Dr. Fikri Bareno yang hadir bersama kita di tempat ini. Mudah-mudahan perjuangan kita semua diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah
wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah.